Berlatar di sebuah kafe, cerita diawali dengan memperlihatkan seorang pria dengan ransel hitam memasuki kafe tersebut. Selesai meneguk segelas cai herang yang belum sempat dibayar, pria itu pun lekas pergi meninggalkan ranselnya begitu saja, yang mana selang beberapa detik setelah ia berada di luar kafe, tiba-tiba... Ya, ledakan tersebut sontak menjadi trending topik di seluruh jagat media India. Salah satu yang ikut mengomentari terkait peristiwa maut ini adalah seorang dosen universitas terkenal bernama kita sebut saja Samsul. Ini orangnya, menurut Samsul, andai kata pelakunya adalah jaringan kelompok teroris, itu artinya situasi keamanan negara India sedang terancam dan tidak baik-baik saja. Very sad. Dan mari perkenalkan Anda pada seorang politisi bernama Raju. Faktanya, material bom pada peristiwa itu ternyata menggunakan bahan kimia yang diproduksi di pabrik miliknya, sehingga wajar saja kalau Raju begitu panik bila mana nanti ia ikut terseret. Namun entah ada rahasia apakah gerangan, Samsul meminta Raju agar tidak perlu khawatir karena semuanya sudah diatur. I'm from ISIS. Usut punya usut, si Samsul ini tiada lain adalah seorang gembong teroris. Ia berkamuflase sebagai dosen untuk mencuci otak para mahasiswa supaya menjadi pengikutnya. Selama bertahun-tahun, Samsul menyusun rencana untuk menghancurkan beberapa kota besar di India, yang jika rencana itu berhasil, Raju pun akan ikut mendapat keuntungan yang lebih besar. భూకంపం రావడానికి ముందు నీతో కనెక్షన్స్ ఉన్నాయని బయట తెలిస్తే Karena tergiur dengan janji manis, Raju yang notabene merupakan seorang politisi gila cuan ini pun setuju untuk bermitra dengan si Samsul. Tanpa sadar, sang rektor universitas yang sudah lama menaruh curiga terhadap si Samsul pun sengaja memasang kamera tersembunyi untuk merekam gerak-gerik si Samsul di ruang pribadinya. Dengan alat bukti rekaman barusan, si rektor berencana untuk menyerahkan pada pihak pementeri yang ternyata kakak dari si Raju itu sendiri. Namun karena Samsul sudah bisa membaca apa yang akan dilakukan si rektor, ia pun langsung menemui Pak Menteri sebelum menerima file rekamannya, dan inilah yang terjadi. Sementara untuk Raju sendiri, ia yang sudah tercuci oleh kata-kata dari Samsul tadi, nekat menghabisi nyawa sang rektor tepat ketika seorang bocil TK sampai jatuh pingsan karena tak tega melihatnya. Kita sebut saja bocil ini dengan nama Yasmin, di mana Samsul bahkan sempat akan menghabisinya juga karena dianggap akan menjadi ancaman. Beruntung, ada sekelompok orang datang dan lantas membawa Yasmin pergi dari sana. Di dalam rumah, tepat saat Yasmin sedang menonton TV bersama kakeknya, suasana berubah menjadi tegang setelah Yasmin mengaku menyaksikan langsung pembunuhan terhadap rektor yang diberitakan di televisi. Sang kakek bahkan langsung menyampaikan hal ini kepada Kartik, yakni ayah Yasmin yang sedang bertugas di luar negeri, sehingga Kartik berjanji akan segera pulang sebelum orang lain tahu masalah ini. No daddy. Beralih ke Kashmir, Pakistan, di mana seorang jenderal tengah melakukan konferensi pers, yakni terkait penyitaan gudang RDX yang diduga akan digunakan oleh kelompok tertentu untuk aksi teror di negara India. Atas dasar itulah, Samsul pun memutuskan untuk pergi ke Kashmir dan menyerahkan masalah Yasmin supaya Raju yang menanganinya. Saat hari menjelang siang, kita pun akhirnya dipertemukan dengan tokoh utama di film ini yang bernama kita sebut saja Gopi. Datang-datang, Gopi langsung menghampiri keluarga kakek Yasmin, yang di situ juga ada Somantri alias kakaknya Karti, hingga tepat ketika Gopi baru saja selesai melakukan panca kaki, tiba-tiba segerombolan preman ini merupakan orang-orang yang telah dibayar oleh Raju atas perintah Samsul. Tanpa harus bertanya apa tujuan kedatangannya mereka, Gopi langsung memberikan semua pelajaran, sehingga rencana mereka untuk menangkap dan menghabisi Yasmin pun 100% gagal total untuk dilakukan.
Tiba di rumah pamannya, Gopi pun berkata jujur bahwasannya ia sedang mencari seorang gadis kenalannya waktu di Italia yang bernama Samira. Bukan kebetulan, ternyata Samira adalah putri dari pasangan Somantri yang juga merupakan sahabat dekat Jali. Namun begitu hendak akan dipertemukan, seorang asisten Samira tampak kaget melihat Gopi berada di sana. गोपी बाबू ने मुंडे తెలుసా మేడం నీ చీచి ఫైలాక్స్ చేంజ్ bisa Entah apa yang terjadi di antara mereka di Italia, intinya kedatangan Gopi di sini sekarang hanya untuk menyerahkan kalung mahal milik Samira. Konon, kala itu Gopi sempat disuruh mengambil kalung dari toko perhiasan, tapi ia tidak sempat memberikan kepada Samira karena terganggu pekerjaan yang sangat mendadak. Alhasil, itikat baik Gopi ini pun langsung disambut baik oleh Samira dengan sebuah pelukan hangat. I'm really sorry. It's okay. Thank you. Tepat di acara ulang tahun yang si kakek gelar sekaligus untuk menghibur Yasmin cucunya, di mana Gopi yang ikut menghadiri acara itu pun tampak terharu. Bagaimana tidak Yasmin yang sejak lahir sudah harus menerima kepergian sang ibu, kini ia pun harus jauh dengan Kartik sang ayah yang bahkan masih belum pulang dari luar negeri. ఈ డైరీ నా కోసం మీరు చదువుతారా? Beralih ke seorang pria berkemeja kotak-kotak dan rambut khasnya yang keriting, dia merupakan reman nomor 1 paling kejam yang dibayar oleh si Samsul untuk melanjutkan proyek pembunuhan terhadap Yasmin. Tepat saat Yasmin pada posisi sedang asik ngojai di sebuah kolam renang, si keriting ini pun datang untuk menyergapnya langsung di dalam kolam. Kemudian beruntung, Gopi selalu mengawasi Yasmin secara diam-diam. Meskipun agak sedikit terlambat datang, setidaknya Gopi masih bisa menyelamatkan Yasmin dari kematian. Bahkan si keriting yang saking ketakutan pun sampai lari kocar-kacir tanpa noli sebuah truk besar yang sedang melaju kencang tepat di hadapannya dan... Yakin jika semua ini ada kaitannya dengan Yasmin yang menjadi saksi kunci atas sebuah peristiwa pembunuhan, si kakek pun langsung melaporkan dan menceritakan semuanya pada seorang inspektur polisi bernama Surez, di mana dia langsung meminta agar Yasmin segera dibawa ke rumah khusus untuk diamankan sementara. Dan dengan ngomong empuknya, si Surez berjanji akan meluntaskan kasus dalam waktu yang sangat cepat. Faktanya, si Inspektur Surej alias Oknum Koprak ini pun masih bagian dari antek-antek si Samsul. Mengetahui jika Yasmin sudah diamankan di suatu tempat, si Samsul pun mengirimkan pasukan yang lain untuk menghabisinya pada saat itu juga. Singkat cerita, mereka pun sampai di sebuah pulau di mana rumah aman itu berada. Sadar telah kedatangan para penyusup, sang kakek lekas membawa Yasmin pergi bersembunyi. Namun sayang, pasukan tadi berhasil menemukan keberadaan keduanya sehingga... Dalam posisi sendirian serta stamina tubuh yang sudah sangat rapuh, sang kakek akhirnya pasrah saat seseorang menghampiri Yasmin untuk dihabisi. Namun ketika orang itu mulai menghunus golok dan hendak membacokkan Yasmin tepat di lehernya, tiba-tiba... Ya, rupanya Gopi menyusul ke pulau itu secara diam-diam. Dengan skill berkelahi yang cukup mumpuni, Gopi menyerang satu persatu anggota pasukan musuh tanpa kenal ampun. Melihat semua anak buahnya berjatuhan, si Jabrik yang menjadi kokolot pasukan pun tampak geram. Bahkan sampai nekat menembak Yasmin dari arah belakang tanpa sadar. Kenekatannya itu hanya membuat Gopi menjadi semakin brutal saja sampai akhirnya... Sementara Gopi bersama si kakek membawa Yasmin ke rumah sakit dan berhasil mendapatkan pertolongan. Di tempat lain, Samsul tampak cirambai sedih saat mengetahui kabar kematian si Jabrig. Bagaimana tidak, ternyata si Jabrig ini merupakan adik angkatnya si Samsul itu sendiri. Belum selesai dengan kesedihannya, Samsul lantas disuguhkan sebuah informasi dari Surej bahwa Yasmin masih hidup. Bagai mendapat sebuah mukjizat, Yasmin bahkan sudah bisa kembali makan sambil nonton TV seperti biasa, yang mana dari berita televisi itulah ia pun akhirnya bisa menyimpulkan bahwa yang telah menghabisi para rektor tiada lain adalah si Raju itu sendiri.
ఈ విషయం మీరెవరికైనా పాప హంతకుని గుర్తుపట్టింది సార్. Setelah mendapat kabar bahwa Yasmin telah sembuh, Gopi yang curiga jika Samsul CS pasti tetap menginginkan Yasmin mati untuk menghilangkan saksi, Gopi meminta sang kakek agar segera membawa cucunya pergi jauh keluar kota. Saat mengantar sang kakek dan Yasmin ke sebuah stasiun, Gopi tak sengaja bertemu dengan Somantri yang hendak akan bepergian bersama keluarganya termasuk Samira. Namun berhubung tiket sudah habis, Somantri disarankan oleh kondektur kereta api agar menemui seorang pria yang biasa membeli tiket banyak dan mereka bisa memanfaatkan tiket milik pria tersebut. మీరు చాలా కాన్ఫిడెంట్ గా ఉన్నారు. ఇంతకీ ఎక్కడా ఫ్యామిలీ స్టార్? Dan inilah pria yang dimaksud karena sama-sama memiliki nama Gopi. Kita pun akan menyebutnya dengan nama Gopi KW saja. Sedangkan di luar kereta, Samsul ditangkap oleh seorang inspektur polisi nyeleneh bernama Vijay, di mana Samsul dianggap sebagai bos dari 3 orang preman karabitan yang ia tangkap sebelumnya. See sir, I don't know any of them. రేపు స్టేషన్ తీసుకెళ్తుంటే ఇడు గురువు పేరు కూడా కక్కుతాడు. Alhasil Vijay pun membawa Samsul menuju kantor polisi pusat dengan menaiki kereta yang sama. Disitulah Samsul akhirnya melihat keberadaan Yasmin. Namun apa mau dikata, ia tidak bisa berbuat apa-apa karena Vijay saat ini telah mempergol tangannya. Tepat saat kereta transit sebentar, Gopi menggendong Yasmin turun ke peron sambil mencari angin segar. Ternyata Gopi sedang diawasi oleh beberapa anak buah Samsul yang kemudian mengejarnya ke dalam gerbong. Beruntung, Gopi berhasil melumpuhkan mereka hanya dengan sebatang pulpen yang ia ambil dari saku baju si kondektur. అయ్యో సెకండ్ వికెట్ పడిపోయింది. Singkatnya, perjalanan pun sampai di suatu daerah di mana anak buah Samsul yang masih belum menyerah pun nekat menaiki kereta yang sedang melaju kencang serta lengkap dengan senjata masing-masing. Sampai di sini, si Inspektur Vijay pun akhirnya mengetahui jika sebenarnya Samsul adalah merupakan gembong teroris yang sangat kejam. Intinya tujuan kedatangan mereka di sini adalah untuk membunuh Yasmin sekaligus Gopi yang selalu ada untuk menjaganya. Menyadari akan hal itu, Gopi langsung bergegas membawa Yasmin dan keluarganya turun dari kereta. Dan benar saja, Samsul CS menyusul mereka hingga ke dalam hutan. Namun demi menjamin keamanan Yasmin, Gopi pun bahkan sampai rela berjuang mati-matian untuk melindunginya. Stop. Sit to the office, Kelly. He'll take care of you. Dengan sebegitu besarnya kepedulian Gopi demi menyelamatkan Yasmin, Samira yang sedari tadi menyaksikan langsung kehebatan dan keberaniannya. Selain terpukau, Samira juga merasa begitu penasaran ingin mengetahui siapa sebenarnya si Gopi ini. Akhirnya, Gopi pun berterus terang bahwa nama aslinya bukan Gopi, melainkan Piswam, seorang pemuda yang berasal dari Kashmir atau daerah perbatasan antara India dan Pakistan. Dan sejenak saya akan membawa Anda flashback ke masa kecil Piswan, di mana Piswan sendiri merupakan seorang yatim piatu akibat sebuah serangan yang menewaskan kedua orang tua berikut semua saudaranya. Selang beberapa saat kemudian, pasukan militer pun didatangkan untuk mengevakuasi para korban. Tak tega melihat Piswan hidup sebatang kara, seorang perwira polisi yang ikut dalam tugas itu pun membawa Piswan pulang dan menjadikannya sebagai anak angkat. Dengan latar belakang kematian keluarganya yang dihabisi secara sadis dan brutal, maka wajar saja jika Piswan kecil ini pun bercita-cita ingin menjadi polisi khusus agar bisa menumpas para penjahat seperti yang telah membantai keluarganya tersebut dahulu kala. వాళ్ళని ఎలా చంపాలని ఆలోచిస్తున్నాను. Beberapa tahun kemudian, di markas kepolisian Kashmir saat sedang akan dilakukan acara latihan bersama, di sisi lain, rupanya acara ini sudah ditargetkan penyerangan oleh sekelompok milisi bersenjata, di mana mereka menutupi rencana jahatnya dengan berpura-pura sedang menggelar sebuah upacara adat. Beruntung, Piswam yang kini sudah menjadi anggota polisi pun mengetahui rencana yang akan mereka lakukan dan inilah yang terjadi.
Sejak saat itulah, Piswam resmi diangkat sebagai komandan dari salah satu polisi elit yang secara khusus bertugas di bidang penanganan masalah terorisme, sementara adik angkatnya yang bernama Pria, ia pun dinyatakan lolos menjadi seorang perwira di kesatuan militer. Suatu hari, sang ayah mendapat bocoran informasi bahwa ada peledak RDX dalam jumlah besar yang disembunyikan di sebuah gudang. Pada misi penyitaan bahan peledak mencurigakan ini, Piswam mendapat tugas untuk menyelesaikannya saat itu juga. Yakin jika masih ada gudang-gudang penyimpanan senjata ilegal lainnya, sang ayah pun meminta Piswam pergi keluar kota untuk melakukan penyelidikan. Namun begitu Piswam pergi untuk tugas tersebut, ada sekelompok pria bersenjata yang diam-diam sudah mengepung rumah kediamannya sebagai buntut dari penyitaan gudang RDX tempo hari. You just can't even imagine. Really? Melihat kedua orang tua angkatnya sudah terbujur kaku, Piswam jelas tidak bisa lagi menahan amarahnya. Selesai upacara kremasi, ia langsung pergi untuk menyelidiki siapa yang telah merenggut nyawa mereka. Dari hasil pemeriksaan CCTV di rumahnya, diketahui bahwa sang eksekutor sedang bersembunyi di Italia. We found them in Italy. Lewat bantuan tim gabungan kepolisian dan militer yang salah satunya adalah Kartik, akhirnya Piswam berhasil menemukan lokasi di mana para pelaku itu berada. Tanpa buang-buang waktu, Piswam pun langsung melakukan penggerebekan dan menghabisi mereka tanpa ampun. Tak hanya itu, Piswam juga mendapat informasi terkait markas jaringan teror cabang India, di mana Kartik yang berposisi sebagai penembak jitu pun membidik satu persatu pengamanan markas itu dari kejauhan, sedangkan untuk Piswam sendiri fokus pada teknik penyerangan langsung dari jarak dekat. Dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, serangan Piswam CS berhasil mengobrak-abrik pertahanan markas lawan. Bahkan, ketua dari jaringan teror itu pun tewas di tempat. Namun sayang, Piswam CS terlalu terburu-buru menganggap situasinya sudah aman, padahal ternyata... Rupanya masih tersisa satu orang musuh yang tembakannya membuat Kartik jatuh terkapar, disusul beberapa pasukan lain, sehingga Piswam sama sekali tidak memiliki kesempatan untuk menyelamatkannya. Dari situlah awal mula kenapa Piswam sangat berambisi untuk melindungi nyawa Yasmin. Tujuannya adalah demi membalas jasa Kartik dalam pertempuran tersebut. Menurut keterangan dari sahabat Piswam di Badan Intelijen India, diketahui kelompok yang tengah memburu Yasmin adalah kelompok teror yang terafiliasi dengan jaringan di Italia itu sendiri. Mendengar kisah yang Piswam ceritakan barusan, Somantri pun seketika luluh dan akhirnya memberikan restu seluas-luasnya kepada Piswam untuk menjadi pasangan kekasih putrinya. హాస్పిటల్లో ఫోన్లో మాట్లాడింది ఎవరు? Di tempat lain, Samsul yang berhasil mengembalikan keadaan dapat dengan leluasa menunjukkan siapa dirinya di depan Inspektur PJ yang kini sudah menjadi tawanannya. Maksud hati hendak mengeksekusi Gopi yang juga telah ia tangkap. Samsul malah dibuat kecewa setelah mengetahui bahwa yang ia tangkap adalah orang yang salah. వచ్చాడు చంపేశాను. Of course it's a brutal death. Dead body should have avoid చేయాల్సింది. Dengan fakta bahwa orang ini adalah Gopi KW, Samsul pun lantas meminta keterangan dari anggota jaringan lain lewat foto yang dikirimkan, di mana mereka menjelaskan bahwa orang yang dimaksud adalah sosok pria berbahaya dan sangat ditakuti oleh jaringan teror manapun. రేడియస్ లో కూడా నువ్వు ఉండదు. Bukannya takut, Samsul justru menentang agar Piswam datang ke markasnya bukan tanpa alasan. Samsul rupanya telah menangkap Yasmin bersama sang kakek dan merekalah yang tentu akan dijadikan sebagai jaminannya. ఉండాలంటే నువ్వు ఒక్కడివే రావాలి. Shit.
Tak ingin sang kakek dan cucunya ini menjadi korban, Piswam yang tak punya pilihan lain pun memutuskan untuk menyerahkan diri. Pada posisi Piswamnya sudah terkait tali tambang itulah, Samsul berusaha merusak mental Piswam dengan menjelaskan bahwa sebenarnya dialah otak di balik pembunuhan terhadap orang tua angkatnya Piswam. ఇప్పుడు నీకు చాలా ఫ్రస్ట్రేటింగ్ గా ఉంది కదూ. Tak kepalang edan, si Samsul berusaha menasihati si kakek dengan menyebutkan bahwa Kartik telah tewas di tangan Piswam sendiri karena ujung-ujungnya nyawa Yasmin yang akan dikorbankan. Si kakek yang semula tidak termakan hasutan si Samsul pun terpaksa mengikuti perintah untuk menghabisi Piswam. Yang tepat kejadian itu sedang berlangsung, tiba-tiba luar dugaan, pria dagang bersama rekan-rekannya dari pasukan elit militer. Serangan dari pasukan ini seketika membuat situasi di dalam markas Samsul pun menjadi kacau sekacau-kacaunya, sekaligus membuka peluang bagi Piswan untuk menghukum Surej atas pengkhianatan yang dilakukannya sendiri. Alhasil, musuh yang kini tersisa hanya Samsul seorang diri. Tak sulit bagi Piswan untuk membuatnya tak berdaya. Meski dalam kondisi tersebut, tak sedikit pun tanda-tanda bahwa Samsul menyerah, apalagi mengakui kejahatannya yang telah ia perbuat. Setelah dijelaskan bahwa semua data terkait jaringan si Samsul sudah dikantongi dan tinggal menunggu eksekusi, akhirnya Piswam pun memutuskan untuk menghabisi si Samsul. Persis seperti bagaimana si Samsul waktu itu menghabisi nyawa kedua orang tua angkatnya. Tamat ending yang sangat mengsamsulkan.